recommended banget ya untuk semua orang kalau ada kesempatan gitu untuk tinggal di negara yang lain ya. Itu tuh bener-bener ngebuka mata kita. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Iya. Nah, kalau tentang suka dukanya kamu nih selama di Jerman apa? Pengalaman termenyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Boleh dong cerita-cerita? Pengalaman termenyenangkan apa ya? Pengalaman menyenangkan, aduh kayaknya susah banget gitu ngejawab, menyenangkan karena akhir-akhir ini kayaknya sedih mulu. Aduh. Termenyenangkan sih kamu ngebangun family sendiri ya di sini, maksudnya kamu merasakan banget gitu ternyata, oh family itu nggak cuman harus related sama darah juga ya gitu. Itu sih yang menyenangkan. Kamu, apalagi ya yang menyenangkan? Tiwi bantuin. Meet someone, Mmm. maybe you have a boyfriend or ya yang lain gitu, atau pengalaman di sekolah yang ternyata kayak aku misalnya, aku tuh seneng belajar, jadi masa-masa kayak kuliah aku selalu kangen, meskipun udah lulus aku pengen kuliah lagi karena aku suka misalnya. Iya sih mungkin apa ya, Traveling. menyenangkan. Ya mungkin traveling, belajar kultur baru kali ya, kayak gitu. Terus, yang paling menyenangkan mungkin di sini aku punya akses, aku punya kesempatan untuk, ngenal lebih banyak orang dari berbagai juru dunia dan ngebuat kamu mungkin lebih open minded ya, lebih beda gitu cara pandang kamu ke kehidupan, tentang agama, tentang ini dan itu. Mungkin itu sih hal yang menyenangkan yang nggak semua orang bisa ngerasain itu dan aku alhamdulillah kayak dikasih kesempatan itu gitu, untuk ngenal banyak kultur, banyak bahasa, banyak ya itu sih mungkin yang ngebuat seneng ya. Kalau Kalau yang sedihnya banyak sedih, nih, kok banyak? kalau yang sedihnya banyak. Emang ada apa yang Karena terjadi? karena mungkin aku lagi homesick banget juga sih ya. Jadi, percaya nggak percaya, dulu tuh aku nggak percaya banget, yang namanya winter depression. Oh. Kayak, eee eee, karena belum pernah ngalamin kayak gitu dan di Indonesia nggak ada winter kan, Yes, dan yang kita tahu cuman matahari terus gitu. Nah, ketika datang di sini masih oke, ketika kayaknya tahun keempat apa kelima gitu, itu tuh aku mulai ngerasain, wow, ternyata, hormon kamu, terus, rasa kamu lebih bahagia itu lebih berkurang ketika winter, karena ketika winter itu matahari jarang kan keluarnya dan selalu dingin, di luar selalu grey, apa sih, selalu abu-abu. Iya. Mmm, terus, kayak baru paginya tuh jam 8 apa jam setengah 9 pagi tuh baru, matahari baru sunrise, terus entar udah sunset lagi tuh jam 3 kadang jam 2:30 udah gelap lagi. Jadi kayak ngebuat mood kamu tuh berantakan banget gitu. Dan ketika winter itu ternyata banyak banget orang Eropa yang depresi dan kita tuh kayak ada obat buat, pengganti sinar matahari gitu loh, kayak obat tetes juga, ada obat yang diminum juga biar ngebuat hormon kita, apa Naik, apa, endorfinnya membaik gitu ya? ya, memunculkan hormon endorfin lagi kali ya. Nah terus, pengalaman sedihnya ya pasti ketika di winter itu lebih kerasa sih kayak kangen keluarga, karena ketika kamu di sini tuh kamu tuh kayak bener-bener sendiri gitu. Kamu tuh kayak sendiri, kerjaan kamu tuh cuman pergi kerja, pulang ke rumah, pergi kerja kayak pulang ke rumah gitu. Kayak kayak beda aja gitu atmosfernya kayak di Indonesia, kamu pergi kerja, ketawa-ketiwi sama temen-temen, Iya, emang terus pasti ngegosip dulu ya, nongki-nongki. pulang kerja
ayo Mhm. nongki gitu ya. Heeh. Dan di Jerman tuh kamu nggak bisa kayak ketika kamu kerja itu tuh kolega kamu tuh teman kerja kamu itu ya teman kerja, itu bukan teman pribadi kamu. Jadi cuma sebatas di kerjaan. Terus ketika kamu sekolah itu ya teman sekolah. Ketika kamu kenal di luar gitu sama orang itu tuh ada namanya bekante. Bekante itu ya cuman Mhm. sekedar kenal doang gitu. Jadi untuk punya social life di sini tuh susah gitu karena semua orang tuh udah digrup-grupin gitu. Jadi untuk Oh. cari best friend, cari temen itu nggak gampang di sini gitu. Oh, tapi bisa nggak sih kayak SKSD aja gitu? Kalau kita SKSD bakal nggak sih kita dapet temen? Atau tetep aja karena, merekanya nggak biasa, kita SKSD malah kayak, "Ih alay," gitu, "aneh," gitu. Mungkin bukan mereka nggak bilang alay atau aneh ya, tapi Mhm. mereka malah sedikit takut gitu, "Ih kenapa nih gitu, ini orang," gitu. Oh. Kayak awal-awal juga aku kan Mhm. SKSD ya, gimana Mhm. sih orang Indonesia ya, Mhm. ramah, selalu Mhm. senyum, orang-orang tuh takut gitu, "Ih ini ada maksudnya ya? Atau ada apa sih?" Gitu. Jadi ketika kamu mau SKSD sama orang sini tuh, kamu harus dapat satu klik aja, satu tema yang dia interesting, kita juga suka gitu sama tema Mhm. itu. Terus kalau dari obrolan itu connect, barulah kita bisa ke apa, tema-tema yang lain, baru bisa deket, kayak gitu. Jadi Mhm. lucu juga sih cara pendekatan di sini, nggak kayak di Indonesia, "Hei, nongkrong yuk di luar," gitu. Iya Kayak yang bener. enggak. Terus di sini tuh jangankan sama temen ya, itu sih yang ngebuat aku sedih juga kayak, kamu tuh selalu bikin appointment. Dan kamu tuh nggak bisa ngebuat appointment-nya tuh baru seminggu atau 3 hari, enggak. Jadi harus Oh, sebulan sebelumnya, 2 wow! minggu sebelumnya. Selama itu Ya, ya? Wow, even sama even with your boyfriend as well. seriously? Iya, Oh kayak my god. kayak mereka tuh hidupnya tuh bener-bener semuanya tuh terstruktur. Jadi, eee, even sekarang juga aku kalau Mhm. misalkan ketemu sama orang Indonesia yang udah lama Mhm. di sini, nggak bisa nih Mhm. kayak, cuman gitu, aku langsung datang Mhm. atau enggak, telepon, "Eh, nongkrong yuk, gue lagi bete nih," nggak bisa karena kayak sibuk kerja, terus nanti masih ada inilah, ada itu. Jadi semua itu harus ngebuat janji gitu. Itu sih yang ngebuat gue kesel kayak, kenapa sih gitu, kalau di Indonesia kayaknya gampang banget deh ngajakin orang, "Eh, Bener. jalan yuk, nongkrong yuk," gitu. Kayak kamu tuh nggak pernah ngerasa sendiri tau nggak sih di Indonesia, kalau di sini tuh parah banget, sering banget Oh. kamu ngerasa sendiri. Ya, Wah. Berat mmm, ya, apalagi buat orang ekstrovert yang selalu butuh temen ke mana-mana, oh ya, ya kan? mhm mhm, ya Iya bener banget. sih, ternyata seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya nih dari kamu ada nggak yang mau disampaikan buat, teman-teman di sini mungkin yang dengerin kita kalau mereka tertarik buat jalan-jalan atau pergi ke Jerman? Dalam hal ini kayak misalnya mau tinggal gitu, apa sih yang harus disiapin supaya bisa survive, bisa nyaman tinggal di Jermannya? Yang pasti sih, bahasa itu pintunya dunia ya. Mhm. Kamu nggak bisa pergi ke negara lain kalau kamu nggak bisa berinteraksi sama orang-orangnya, karena bahasa itu mengarahkan kita juga gitu ke mana-mana. Jadi intinya kalau kamu mau pergi ke mana pun atau mau pindah ke negara manapun, yang penting itu satu sih bahasa, Mhm. itu selalu. Mmm, Terus kedua harus berani jadi orang yang open minded, yang, terima juga kayak masukan dan kritik, karena pada dasarnya manusia itu susah ya menerima kritik, tapi ternyata kritik itu sangat ngebantu dalam kehidupan kita. Jadi orang yang open, eee, menerima kritik, terus, ketika mendapatkan masalah, jangan langsung give up, kayak hadapin terus, dan percaya gitu suatu saat itu masalah ini bakalan berakhir. Dan jangan lupa sama dari mana kamu berasal,
jangan lupa sama adat budaya kita juga. Itu sih yang menurut aku penting dan yang kelima, mmm, apa, jangan lupa berdoa. Doa itu wow banget lah pokoknya. Siap. Jadi memang bukan cuman kayak bisa belajar bahasanya doang ya, tapi gimana caranya kita juga punya mental yang, kuat gitu. Karena tempat baru punya sejuta tantangan baru kalau misalnya Ya. kitanya nggak kuat ya bisa-bisa malah asalnya pengen happy-happy, malah jadi pusing sendiri ya. Tapi Iya nih iya. kamu rencana planning apakah akan selamanya tinggal di Jerman? Karena udah 10 tahun nih sekarang di Jerman masih pengen lanjut terus selama-lamanya gitu atau someday, udah deh pulang ke Indonesia aja atau coba deh menetap di negara lain gitu? Oh, enggak. Pokoknya udah 10 tahun, aku mau beresin kuliah aku, Mhm, mungkin 1 tahun, 2 tahun masih kerja di sini di bidang yang aku, sekarang kuliah. Udah itu rencananya sih aku udah mulai mau ngelamar-lamar ke Kanada, mhm, karena dari dulu emang itu juga di bucket list aku juga. mhm. Tapi yang paling penting, entah berapa tahun kamu di luar negeri, pasti kamu kangen Indonesia dan aku pasti balik ke Indonesia. Itu udah pasti. Mhm. Tapi kenapa Iya. sih pengen ke Kanada? Apakah, Kanada juga sepertinya menawarkan sesuatu yang menarik nih buat kamu? Ya, Kanada itu jujur sih ya, Mhm, gajinya lebih besar, mhm, mereka menawarkan, gaji lebih besar dibandingkan negara lain, soalnya Kanada itu sumber daya alamnya masih banyak banget, sedangkan sumber daya manusianya masih kekurangan. mmm, Mereka juga kan masih kekurangan kayak, mhm, populasi, kayak orang-orangnya juga jarang, punya baby dan lain-lain. Jadi mhm, peluang kerja kamu itu banyak banget di sana. mhm, Terus sistemnya kayak hampir sama kayak Jerman, kayak mereka juga menerapkan kayak wajib mhm, asuransi. Jadi kamu nggak bisa pergi ke Kanada atau ke Jerman tanpa asuransi, kayak asuransi itu udah hal yang paling penting sih menurut aku ya. mhm. Soalnya ketika kamu sakit di luar negeri, kamu nggak punya asuransi, itu tuh mahal banget. Dan, kenapa Kanada, alamnya indah ya, masih banyak naturnya juga, terus orang-orangnya nggak serasis orang Amerika sih, itu. Siap siap, mantep banget ya, ya ampun, explore terus gitu. Tapi kamu ngerasa banyak yang berubah nggak sih di dalam diri kamu gitu, dengan kamu ya tinggal lama di Jerman gitu? Selain tadi ada world view juga, atau ada hal-hal lain mungkin yang beda banget lah sama kamu waktu SMA gitu? Oh iya iya banget ya, banget banget banget. Aku sih recommended banget ya untuk semua orang kalau ada kesempatan gitu untuk tinggal di negara yang lain ya, itu tuh bener-bener ngebuka mata kita, beda kayak mata kita tuh kayak lebih terbuka lah, terus, aku pribadi aku menjadi orang yang lebih jujur, lebih berani mengutarakan apa perasaan aku dan nggak jadi kalau aku misalkan itu aku Mhm, belajar juga dari Jerman ya, mhm, ketika kamu tidak suka sama orang, bukan tidak suka karena benci atau apa mhm, ya, kadang kan dalam kerjaan ada juga yang, "Oh kamu tuh sebenarnya salah," gitu ya. mhm. Jadi kamu tuh lebih baik ngomong langsung di depan orangnya daripada di belakang dan budaya kita kan masih masih yang Iya, ngomongnya di belakang ya. ah hah, ah hah. Kayak itu, aku lebih jujur, lebih on time, walaupun masih belajar ya, aku juga kadang masih telat 5 menit, 10 menit, tapi di sini tuh paling nggak suka, karena ketika kita janjian jam 10 malah orang asli Jermannya tuh kadang 15 menit, 20 menit sebelumnya tuh udah ada, karena mereka itu menghargai waktu. Waktu itu nggak akan bisa kamu puter sedetik pun, terus ketika kamu mau dihargain sama orang lain, ya kamu juga harus menghargai waktu orang lain. Itu sih yang aku belajar dan di Indonesia kan ngaretnya masih sering banget ya.
Iya sih, tapi kadang kalau misalnya kitanya kerajinan, acaranya belum mulai, jadi ya udah kita juga datangnya telat aja, karena mau mau rajin juga percuma kan, belum terjadi gitu. Nah, di sini itu walaupun mereka belum terjadi, walaupun acaranya belum ada, jadi mereka mendingan datang lebih awal, baca-baca buku, dan budaya mereka baca buku itu sih yang ngaruhin aku juga. Di Indonesia aku nggak suka baca buku ya, di sini itu karena diajarkan untuk tepat waktu, terus kalau lagi waktu kosong ya lebih baik baca buku, karena otak kamu kan bisa ditrainir dengan dengan membaca gitu. Ya, banyak sih pengaruh positifnya ya, di sini kayak berbagai banyak aspek sih, tapi tetap ya aku kangen Indonesia, aku kayaknya wanita Indonesia sejati, jadi Oh, mantap. Terakhir pulang kapan sih? 3 tahun yang lalu. Oh, lama banget. Karena pandemi Mhm. kali ya, jadi nggak bisa. Kemarin pandemi ya, di-cancel terus, kayak, ya semoga deh tahun ini bisa pulang ketemu ya. Amin, semoga-moga. Iya lah Ketemu ya. ya. Iya, boleh boleh boleh, nanti diagendakan. Mhm. Siap siap. Nah, dari kamu nih, terakhir closing statement dari kamu, buat kita biar tetap semangat, kan kamu juga mengalami nih ya, tantangan dan hambatan misalnya di Jerman tapi tetap fight. Mungkin ada semangat juga yang mau kamu sampaikan buat kita di penutup. Apa ya, pokoknya, eee, kejar mimpi kalian, walaupun orang lain nggak percaya, Mhm. walaupun nggak ada yang percaya sama kamu, tapi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Mhm. Nggak ada di dunia ini yang nggak mungkin, Mhm. ya itu aja sih. Aduh, itu tuh bener-bener ya, nothing impossible. Dan semoga juga, Ya. pasti kita punya impossible-nya masing-masing gitu ya. Maksudnya pemikiran kalau kita tuh nggak bisa, tapi semoga baik aku atau kamu juga bisa mewujudkan hal yang kita rasa susah dan nggak mungkin, tapi ternyata bisa gitu, kalau ada effort. Dan semoga aku juga bisa nih mengejar mimpi ya, mengejar keinginan juga. Aku juga salut sama kamu, sangat luar biasa, mandiri, hebat, dan survive gitu. Karena aku nggak punya keberanian setinggi kamu gitu. Ketika aku lulus SMA, ya udah aku cuman mikirin kuliah. Kemana ya kuliah yang gampang, yang dekat sama rumah, yang nggak ribet, udah gitu. Udah lulus kuliah S1, lanjut kuliah juga mikirnya masih sama, ya udah kuliah di mana yang deket rumah, yang gampang masuknya, yang apa. Terus kerjaan, aduh aku males nyari kerjaan, ya udah yang ada gitu. Jadi memang selalu di zona nyaman gitu, dan mungkin kamu juga bisa ngasih, dengan cerita kamu bisa ngasih inspirasi bahwa kita jangan selalu ada di zona nyaman. Bahkan kalau kita keluar dari zona nyaman, mungkin ada hal-hal besar atau hal-hal yang luar biasa yang kita dapat, yang nggak akan pernah kita rasakan kalau kita masih ada di sini. Iya nggak sih? Benar sekali, benar banget. Mhm. Iya, so thank you banget loh Titi, ya atas waktunya. Thank you, buat Aku kamu juga. doakan semoga selalu sehat ya, selalu sehat, selalu sukses, Amin amin dan amin amin. pastinya bisa meraih segala hal yang kamu impikan, dan bisa menjadi diri sendiri ya pastinya ya, selalu menjadi diri sendiri. Aku juga semoga ya. Betul banget. Iya, Oke, aku juga cuma mau bilang, I'm Mhm. really proud of you, Tiwi. Kamu menjadi pribadi yang sekarang yang wow banget, buat aku pribadi, aku juga ngikutin Instagram kamu, aku selalu ngelihat postingan kamu, Mhm. kamu juga berani gitu, ngambil keputusan yang terbaik buat kamu, terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Pokoknya terus semangat, semoga kita bisa ketemu di sini. Amin ya, kalau kamu nggak ke sini, Amin semoga kapan-kapan aku bisa ke Jerman. Aku pengen banget amin, sih, karena aku pasti. kan suka filsafat juga ya. Aku baca Iya, Nietzsche, Schopenhauer, dan tokoh-tokoh Jerman lainnya. Jadi aku penasaran, mhm. seperti apa sih tokoh-tokoh filsuf yang biasanya aku baca di di ya tempat yang sebenarnya gitu. Semoga ya, bisa lah ya, bisa ya. Amin Nothing amin amin, impossible, pasti nothing bisa. impossible. Pasti pasti pasti. Kayak kamu yakinin dulu, pertama itu harus diyakinin, kedua dibayangin terus, ketiga ambil action. Oke, of Pasti bisa. course, I will do it. Oke. Iya, Makasih lah loh, ini Kak. aku semakin bersemangat loh untuk merangkai mimpi, cita-cita, dan mengejar. Iya,
Iya. impian. Karena mimpi tidak harus selesai ketika kita selesai kuliah kan, mimpi masih terus berlanjut Mhm. selama kita hidup. Jadi meskipun kita udah lewat Benar 25 bahkan nanti jadi 30, ya udah benar. selama punya mimpi kejar aja terus. Iya, mhm. Nggak ada hambatan. Even kamu Mhm, udah punya, mhm, baby, even kamu mhm, udah punya family, mhm, mimpi itu terus berjalan. mhm. Mhm. Oke, thank you banget loh Titi ya. Makasih juga Tiwi, waktunya. Mhm, Semoga, dari percakapan kita, mhm, bisa ngambil mhm. apa yang berguna dikit kali ya. Sangat ya banyak insight baru sih yang tidak aku, bayangkan juga gitu. So, thank you banget ya. See you Thank you Tiwi. mhm, See see you you next soon, time. pokoknya entar kalau Mhm. aku ke Indo ketemu ya. Boleh, kabar-kabari dan semoga kalau aku ke Jerman ya suatu hari nanti Iya, kita bisa main pasti bareng. pasti Mhm. pasti. Aku percaya. Iya, siap, thank you. Dan teman-teman itu Oke. dia ya perbincangan Casapella Talks kali ini, luar biasa banget ya dari bahasan seputar Jerman sampai bahas, tadi juga situasi di Indonesia sampai bahas seputar mimpi, cita-cita. Ya semoga semuanya bisa ngasih hal-hal positif, dari obrolan kita. Pokoknya salam semangat, lakukan yang Amin. terbaik dan dapatkan yang terbaik. Thank you sekali lagi Titi. And buat kamu yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa subscribe dan likes and see you nanti di lain waktu. Bye. Dah.